Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana atas segala limpahan rahmat dan nikmat terbesarnya, yaitu nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat Islam yang kita nikmati sampai dengan hari ini. Tak lupa kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan besar kita, suri tauladan kita, contoh terbaik dari seluruh umat manusia, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliaulah orang yang menuntun kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yaitu ad-dinul Islam. Yang saya hormati di sini para dewan juri penyelenggara lomba ini, dan yang saya cintai dan saya banggakan para pemuda-pemudi Indonesia di seluruh penjuru Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Vicky Fatmi Nafi'i, saya dari Universitas PGRI Ronggolawe Tuban. Izinkanlah saya di sini untuk menyampaikan sebuah gagasan yang berjudul Pemuda dalam Kiprah Perjuangan dan Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia. Di sini saya ingin mengajak seluruh pemuda-pemudi Indonesia untuk kembali merenung dan kembali mengingat peristiwa besar ini, yaitu tepatnya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, di mana pada saat itu kita terbebas dari belenggu yang namanya penjajah, di mana dulu perjuangan yang dibayar dengan darah, perjuangan yang dibayar dengan nyawa, hanya demi untuk mensejahterakan para masyarakat ini. Di sini kita sebagai generasi muda harus patut kita syukuri atas keadaan kita saat ini. Dan inilah tanggung jawab kita untuk turut andil dalam menjaga persatuan dan kesatuan NKRI. Dan perlu kita ketahui sebenarnya di sini bahwa dulu perjuangan kemerdekaan Indonesia tidak lepas dari peran para pemudanya. Kalau kita melihat menengok jauh ke belakang, kita melihat sejarah ke belakang, pada tanggal tepatnya 28 Oktober tahun 1928 terbentuklah ikrar yang namanya Sumpah Pemuda, di mana ikrar inilah yang mampu menyatukan seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke tanpa memandang adanya perbedaan. Yang perlu kita apresiasi di sini adalah keberanian dari para pemuda dahulu. Dan kalau kita melihat peristiwa-peristiwa yang lain, pada saat dulu masa pendudukan Jepang di negara Indonesia, ketika Jepang ingin menguasai negara Indonesia, dan pada saat itu Jepang menjanjikan sebuah kemerdekaan. Pada saat yang bersamaan, kota Jepang, kota inti Jepang yang bernama kota Nagasaki dan Hiroshima dibombardir habis oleh sekutu pada saat itu. Dan pada saat itulah Jepang menyerah tanpa syarat. Dan ketika itulah kesempatan emas bagi negara Indonesia untuk segera memproklamasikan kemerdekaan negara Indonesia. Di mana pada saat itu terjadilah yang namanya vacuum of power, kekosongan dalam kekuasaan. Hingga pada saat itulah ada peristiwa yang muncul di negara Indonesia, peristiwa besar yang dikenal dengan peristiwa Rengas Dengklok, di mana terjadi tepatnya pada tanggal 16 Agustus tahun 1945, di mana pada saat itu terjadilah perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua, di mana pada saat itu golongan muda yang dipelopori oleh Sultan Syahrir mendesak Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan negara Indonesia. Hingga pada saat itu terjadilah penculikan Bung Karno dan Bung Hatta, dan Bung Karno pun dibawa ke Rengas Dengklok oleh golongan muda. Tujuannya di sini hanya satu, yaitu golongan muda ingin segera memproklamasikan negara Indonesia ini dan ingin cepat-cepat merdeka, agar nanti baik itu golongan muda dan negara Indonesia tidak dipengaruhi oleh negara lain yang benci kepada kemerdekaan negara Indonesia.
Sungguh perjuangan yang sangat gigih sekali dari generasi muda para zaman dahulu. Lantas pertanyaannya di sini, apakah perjuangan itu, perjuangan yang dibayar dengan darah dan nyawa, apakah akan sirna begitu saja untuk saat ini? Lalu siapakah yang akan meneruskan kiprah perjuangan tersebut? Siapakah yang akan meneruskan nilai-nilai persatuan yang dibangun oleh para pahlawan dahulu? Tentu saja jawabannya adalah kita sebagai generasi muda. Kita sebagai para pemuda-pemudi Indonesia harus mampu mempelopori, harus mampu menjaga nilai dan persatuan di negara Indonesia ini. Bung Karno pun pernah berkata dahulu, berikan aku 1000 orang tua, maka akan aku cabut Semeru dari akarnya. Dan berikan aku 10 pemuda, maka akan aku guncangkan dunia. Bung Karno berkata seperti ini. Beliau memiliki dasar. Beliau percaya bahwa masa depan Indonesia itu ada di tangan pemudanya. Beliau percaya bahwa roda kepemimpinan dari negara Indonesia ini nantinya adalah tanggung jawab dari para pemuda. Beliau sangat percaya pada generasi muda, di mana generasi muda di sini adalah sebagai agent of change, sebagai agen perubahan, sebagai agen yang mampu merubah segala-galanya. Pemikiran-pemikiran kritisnya adalah sangat dinanti-nantikan oleh negara Indonesia ini ke depannya. Jangan sampai perjuangan yang telah dibangun itu hilang begitu saja. Untuk itulah sekarang saatnya kita sebagai generasi muda, tanggung jawab kita bersama. Jangan hanya kita berdiam diri saja, kita harus berbuat sesuatu untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Apalagi kalau di era zaman sekarang kita melihat, kita banyak dikagetkan oleh berita-berita yang tidak mencerminkan nilai kemanusiaan, di mana nilai keadilan sudah mulai hilang di negara kita ini. Nilai Pancasila sudah tidak ada artinya lagi di negara kita ini. Jadi inilah tanggung jawab kita bersama. Mungkin di tahun 2045 kita adalah generasi emas, kita adalah generasi penerus bangsa untuk mengendalikan aset-aset bangsa Indonesia. Jangan sampai kekayaan alam Indonesia jatuh ke pihak asing. Sungguh ironis kalau kejadian seperti itu bisa terjadi di masa depan nanti. Untuk itu, saya di sini sebagai wakil dari pemuda, saya ingin mengajak seluruh pemuda-pemudi di Indonesia untuk mengucapkan sebuah kata-kata yang sakral di sini, agar kita mengukur rasa nasionalisme kita, rasa patriotisme kita kepada bangsa Indonesia ini. Dengan seraya mengepalkan tangan di atas, marilah kita sama-sama mengatakan, kami pemuda-pemudi Indonesia bersumpah bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan. Kami pemuda-pemudi Indonesia bersumpah berbangsa satu, bangsa yang gandrung akan keadilan. Kami pemuda-pemudi Indonesia bersumpah berbahasa satu, bahasa tanpa kebohongan, bahasa tanpa kemunafikan. Jika ada 1000 orang yang memperjuangkan sebuah kebenaran, maka pastikan aku satu di antaranya. Dan jika ada 100 orang yang memperjuangkan kebenaran, maka pastikan aku satu di antaranya. Dan jika ada 10 orang yang memperjuangkan sebuah kebenaran, maka pastikan aku satu di antaranya. Dan jika hanya ada 1 orang yang memperjuangkan sebuah kebenaran, maka saksikan dan pastikan itulah aku. Hidup pemuda-pemudi Indonesia, hidup rakyat Indonesia, hidup bangsa Indonesia. NKRI harga mati, sekali merdeka kita tetap merdeka. Di kata-kata terakhir ini saya ingin berkata bahwa kita sebagai generasi muda haruslah tersadar agar kita selalu menjaga kesatuan Indonesia ini. Saya katakan, bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu menghargai jasa para pahlawannya. Jika kita dari hal kecil saja tidak mampu, maka jangan harap Indonesia akan menjadi negara yang maju. Kita harus tahu makna dari Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua, menjaga nilai persatuan di tengah perbedaan ini.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang saya yang kurang berkenan, saya di sini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.